Halo semuanya, kami dari kelompok Hari Rabu. Hari ini kami akan menceritakan cerita fiksi ilmiah dan juga akan menjelaskan unsur-unsurnya. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rebecca. Nama saya Lorraine. Nama saya Anabel. Nama saya Sedri. Nama saya Andrew. Nama saya Ricky. Nama saya Kelvin. Ayo kita mulai. Ini adalah cerita fiksi ilmiah dan unsur-unsur yang telah saya buatkan. Judul dari cerita yang saya buat adalah Bayangan di Balik Jendela. Yang pertama ada latar, tempat, dan waktunya. Di rumah dan pada malam hari. Tokohnya yaitu Aira, seorang penulis lepas, dan sosok misterius di luar rumah. Terus ada konfliknya. Arya menyadari ada seseorang menguasai di luar rumahnya saat listrik padam. Terus ada plot atau alurnya. Listrik padam. Terus Aira melihat bayangan di luar. Kilat menyambar bayangan semakin jelas. Suara ketukan terdengar di pintu. Penyelesaiannya terbuka. Aira bisa membuka pintu atau bersembunyi atau mencari cara lain untuk menghadapi sosok itu. Mari kita lanjutkan. Siapa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Tempat ini saya akan menceritakan cerita fiksi di laboratorium atau virus. Tempatnya di laboratorium. Latar waktunya siang, sore, malam. Tokohnya ada profesor, anak yang terkena virus, ibu dan ayahnya. Ceritanya pada tahun 3000 ada sebuah virus yang sangat berbahaya. Sudah banyak orang yang terkena virus itu karena virus itu mematikan. Sudah lebih dari jutaan orang meninggal karena virus itu. Ada satu anak yang dibawa ke profesor untuk menyelamatkannya. Ibu dan ayahnya memohon kepadanya. Profesor berusaha siang, malam, sore di laboratorium itu. Dan pada akhirnya profesor menemukan sebuah serum untuk mengalahkan virus itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andrew. Pertama-tama saya akan menyebutkan latar, waktu, dan tempat. Latarnya itu berada di laboratorium rahasia dan di tepi pantai. Waktunya itu pada pagi, siang. Dan tempatnya itu sama seperti latarnya, yaitu ada di tempat tepi pantai dan laboratorium. Sekarang saya akan sebutkan tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya itu pertama ada Benny. Benny adalah anak yang nakal dan jahil, tapi pemberani. Profesor Theo adalah ilmuwan jenius. Sekarang bajak lautnya adalah penjahat di dalam ceritanya. Nah, saya akan beritahu konfliknya. Para bajak laut itu ingin menangkap Profesor Theo untuk membuat ramuan keabadian. Sekarang saya akan menyebutkan plot atau alurnya. Pertama-tama, Benny ditemukan di tepi pantai oleh Profesor Theo. Nah, konfliknya itu Profesor Theo ditangkap oleh para bajak laut itu. Para bajak laut itu memaksa Profesor Theo untuk membuat ramuan keabadian. Sekarang adalah klimaksnya.
Klimaksnya itu, Profesor Dio dan Benny berdiam-diam membuat ramuan keabadian untuk melawan para bajak laut itu. Akhirnya, akhirnya para bajak laut itu ditangkap oleh Benny dan Profesor Dio dan akhirnya juga laboratorium diselamatkan. Nah, itu adalah ceritanya, plot, alur, tokoh, tempat, waktu, latar, dan konfliknya. Terima kasih. Sekarang saya akan lanjut ke Ricky. Yang atas, Pak. Yang yang atas. Yang atas, yang atas. Cerita fiksi yang saya buat adalah latarnya berada di taman. Waktunya berada di pagi, siang, dan sampai sore. Tokohnya ada Asep yang sebagai pemberontakan atas pemberantaman bersama Udin. Lalu ada Budi yang mengetahui masalah yang terjadi di sana. Konfliknya, Asep dan Udin ingin bermain mainan yang sama, namun mereka tidak ingin bergiliran, jadinya mereka berantem. Akhirnya Budi menghentikan perkelahian antara Budi dan Asep karena telah membuat banyak sekali masalah. Sekarang dilanjutkan dengan Cedric. Cerita fiksi ilmiah, latar masa depan, waktu siang hari, tokoh, tempat, kota masa depan dan masa lalu, tokoh Nexus, anak profesor dan AI 3.9. Alur di masa depan terjadi perang antara AI dan manusia. Konflik Nexus pergi ke masa lalu untuk mengubah masa depan, tapi dia dicegah oleh AI 3.9. Nexus dan Profesor berhasil mencegah perperangan antara AI dan manusia dengan cara menghancurkan proyek AI. Pesan moral, kemanusiaan lebih berharga dari kemajuan teknologi. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya BK. Sekarang saya akan menceritakan cerita fiksi ilmiah tentang Kerajaan Maritim Jaetronis. Yang pertama saya akan menjelaskan unsur-unsurnya. Yang pertama ada judulnya Kerajaan Maritim Jaetronis. Lalu ada latarnya yaitu kota terapung. Waktunya masa depan di siang hari dan sore hari. Tempatnya yaitu ada di kota terapung di lautan yang menjadi pusat kerajaan maritim Jaetronis. Tokohnya ada Raja Akuilovans, ada para insinyur kerajaan, yang terakhir ada Kekaisaran Kalestra. Konfliknya yaitu Kekaisaran menyerang Jaetronis untuk merebut Aquacor. Lalu ada plotnya yaitu Kekaisaran mengaktifkan perisai gelombang dan menghancurkan musuh. Dan yang terakhir ada penyelesaian. Penyelesaiannya Kekaisaran membangun kapal perang baru untuk menghancurkan atau menyerang musuh. Cerita fiksi ilmiah yang saya buat, judulnya Nusantara Kota Terapung di Perairan Kalimantan. Latar waktunya tahun 2075. Tempatnya Kota Nusantara, Kota Terapung di Perairan Kalimantan. Tokoh, Edo, insinyur muda. Siti, ahli bioteknologi. Konflik, akibat kenaikan permukaan air laut, banyak wilayah pesisir Indonesia yang akan tenggelam. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah membangun Kota Nusantara Kota Terapung yang ramah lingkungan dan berbasis energi terbarukan. Namun, sistem ekologi kota mulai terganggu karena limbah mikroplastik yang mengancam keberlanjutan proyek. Alur, Edo dan Siti
bekerja di laboratorium terapung untuk meneliti cara membersihkan perairan limbah plastik. Mereka menciptakan mikroalga yang dapat mengurai plastik menjadi energi ramah lingkungan dan memperkenalkan teknologi baru yang membuat Nusantara semakin maju. Penyelesaian, inovasi Edo dan Siti, Kota Nusantara menjadi model kota terapung masa depan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Sekian cerita fiksi ilmiah dari kami.